Up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her and let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sini kami akan menjelaskan tentang teras sharing. Trench. Ini adalah contoh dari teras dasar. Teras datar dibuat pada tanah dengan kemiringan kurang dari 3% dengan tujuan memperbaiki pengaliran air dan pembasahan tanah. Teras dasar dibuat dengan jalan menggali tanah menurut garis tinggi dan tanah galiannya ditimbunkan ke tepi luar, sehingga air dapat tertahan dan terkumpul. Pematang yang terjadi ditanami dengan rumput. Teras kredit atau reed trench. Ini contoh dari teras kredit. Teras kredit dibuat pada tanah yang landai dengan kemiringan 3-10%, bertujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Pembuatan teras kredit dimulai dengan membuat jalur penguat teras sejajar garis tinggi dan ditanami dengan tanaman secara caliandra. 3. Teras guludan atau kontur teras. Ini contoh dari teras guludan. Teras guludan dibuat pada tanah yang mempunyai kemiringan 10-50% dan bertujuan untuk mencegah hilangnya lapisan tanah. Teras guludan dibuat dengan cara menggali permukaan lereng, kemudian sisa galian tersebut digunakan untuk membuat guludan di arah miring lereng tersebut. Di situ yang keempat, teras bangku atau bench terrace. Ini contoh dari teras bangku. Teras bangku dibuat pada lahan dengan kelerengan 10-30% dan bertujuan untuk mencegah erosi pada lereng yang ditanami palawija. Pembuatan teras bangku merupakan pekerjaan yang cukup berat dan memakan lebih banyak biaya dibandingkan jenis teras lainnya. Sekian, terima kasih. Contoh teras saluran. Teras saluran atau lebih dikenal dengan rorak dan parit, buntu, dan teknik konservasi tanah dan air berupa pembuatan lubang-lubang buntu yang dibuat untuk meresap air ke dalam tanah serta menampung sedimen dari bidang olah. Contoh teras batu. Teras batu adalah penggunaan contoh untuk membuat dinding dengan jarak yang sesuai di sepanjang garis kontur dan lahan miring. Batu dapat digunakan sebagai lahan senderan yang menjaga permukaan tanah agar tidak longsor. Demikianlah artikel mengenai jenis-jenis terasing lengkap dengan gambar. Semoga dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan tentang topik terasering. Manfaat terasering. Terasering memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai lahan konservasi. Terasering bermanfaat untuk digunakan sebagai lahan konservasi. Hal itu bisa digunakan dengan cara menanam pepohonan yang bisa menjaga lereng-lereng gunung sekaligus menghijaukan dan meremajakan kembali lahan pegunungan sehingga oksigen yang ada di wilayah tersebut seperti hutan sebagai paru-paru dunia. 2. Sebagai lahan pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah pegunungan merupakan daerah yang subur sehingga sesuai untuk ditanami tanaman pertanian. Tapi kondisinya yang berlereng-lereng menyebabkan mudah terkena erosi. Lahan yang sudah melakukan terasering ini bisa dijadikan sebagai lahan pertanian karena bisa menjaga debit air tetap maksimal. Oleh sebab itu, dibuatlah terasering di lereng-lereng pegunungan dengan tujuan menjadikan lereng gunung lebih produktif dengan digunakan sebagai lahan untuk bertani budidaya padi maupun palawija. Manfaat teras sharing yang ketiga yaitu
berkurangnya tingkat kecuraman lereng. Dengan dibuatnya terasering yang bertingkat-tingkat tangga di lereng pegunungan, maka hal itu bisa bermanfaat dalam mengurangi tingkat kecuraman pada lereng pegunungan tersebut. Tingkau kecuraman lereng bisa berakibat pada longsor, sehingga terasering ini menjadi salah satu terobosan. Yang keempat, berkurangnya potensi tanah longsor. Pembuatan terasering bukan hanya bermanfaat dalam mengurangi kecuraman lereng pegunungan, tapi juga bisa mencak atau mengurangi potensi terjadinya tanah longsor, sehingga lereng di pegunungan menjadi lebih stabil, sehingga metode ini perlu digalakkan oleh semua orang.